Saya di tol Cipali kilometer 90. Perjalanan dari Palimanan setelah mobil gua jebol seminggu yang lalu. Oke guys, kronologinya seperti apa? Mari kita ikuti cerita saya yang mudah-mudahan dapat menjadikan referensi buat Anda jika mobil Anda ada masalah di sepanjang tol Palimanan. Halo guys, sekarang ini jam 3.52. Saya di kilometer 52 arah Jakarta. Setelah mobil yang saya tumpangin ini jebol di jalan seminggu yang lalu di Palimanan. Nah ini tadi perjalanan dari Palimanan setelah diperbaiki, dan sebenarnya belum sempurna gitu ya, karena harus turun mesin. Tetapi ya karena jauh juga pendanaan gitu ya, akhirnya dibuat semini mungkin, yang penting bisa jalan. Dengan hati yang was-was, jalan yang pelan, selalu lihat temperatur. Akhirnya sampai 2 di kilometer 52 sorry, itu aduh nggak bisa diceritain guys. Oke, saya mungkin akan memberikan sharing pengalaman lah supaya kepada kalian saat mengalami seperti saya, misalkan mobil yang kita tumpangi jebol di tengah jalan, supaya kalian bisa lebih tidak bingung lah gitu ya, tidak bingung, tidak gelisah, tidak dan sebagainya. Gimana sih namanya perjalanan jauh kemudian mati di tengah jalan, yang ya kita ikut ngeblank gitu ya. Oke, mungkin saya akan cerita kronologinya dulu ya. Nah, seminggu yang lalu mobil ini dibawa keponakan saya untuk pulang ke kampung halaman ya di Jawa. Jaraknya sekitar ya 450 km dari Jakarta. Ini adalah Hyundai H1 yang mungkin kalian sudah pernah lihat video saya sebelumnya ya tentang Hyundai H1. Jadi perjalanan dari Jakarta pada malam hari gitu ya, di kilometer 181 tiba-tiba mobil mati, sedang jalan guys, sedang jalan tiba-tiba mati aja. Mati, kemudian minggir dan mencoba di starter kembali, tidak bisa. Pokoknya nggak bisa deh gitu ya. Matinya kenapa juga tidak tahu, namanya keponakan saya juga belum begitu, tidak memahami mesin gitu ya, apa-apa dalam apa aja belum tahu, yang pasti mati saja. Singkat cerita, saya punya teman kecil atau teman satu kampung itu tinggal di Cirebon. Kemudian saya telepon dia, setahu saya dia bekerja di tol wilayah Kertajati. Ternyata areanya itu dari kilometer 137 hingga Palimanan ya, 188 tadi. Nah, pada saat telepon kemudian bla 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 di towing, kemudian saya minta carikan bengkel, ternyata pas keluar tuh nggak jauh guys dari rumah dia gitu ya. Aduh nggak tahu lah, pokoknya jadi tenang lah gitu kan, ada teman saya sendiri, teman kecil, teman sekampung juga. Pintu keluar ada di kilometer 188 guys. Jadi keluar dari pintu keluar 188, kemudian ke kiri, kemudian belok kanan ke arah Palimanan, paling ya 2 atau 3 kilo gitu udah bengkel. Di situ ada bengkel 24 jam guys. Nah, towing dari KM 181 mati gitu ya, kan itu diantar ke pintu tol terdekat gratis. Nah dari keluar itulah yang bayar. Nah kebetulan yang kemarin towing H1 ini kan besarnya ya, itu membayar 150.000 guys sampai ke bengkel itu. Nah bengkel itu 24 jam memang bukanya ya, karena memang gak jauh dari pintu tol Palimanan KM 188.
Ya, singkat cerita, mobil dicek di situ, kemudian dibuka, ternyata dia overheat. Saya tidak tahu juga, keponakan saya juga tidak memperhatikan indikator, barangkali ya tiba-tiba mati aja. Tapi di sana overheat, kemudian air kering, kemudian banyak juga apa itu namanya sensor yang leleh karena apa namanya sensornya leleh karena panas, saking panasnya mesin gitu. Jadi dia leleh, kabel-kabelnya gitu sama soket-soketnya. Dan juga ada akhirnya 4 koil diganti guys. Ini adalah koil yang diganti seperti itu. Ya tapi saya juga tidak tahu, kurang kasih tidak tahu. Pokoknya ya udahlah, yang penting pengennya beres sih sebenarnya guys ya. Jadi nggak itu. Ya akhirnya karena tidak bisa diperbaiki malam itu juga, ya sudah akhirnya ditinggal sajalah. Saya jemput keponakan saya dan langsung saya pulang kampung, dan mobil ini saya biarkan saja di bengkel situ ya. Gini ya, jadi sebenarnya saya ingin memberi berbagi pengalaman saja. Jadi gini, pada saat kita perjalanan jauh dan terjadi sesuatu yang emergensi, misalkan matinya mobil, mogoknya mobil yang tidak bisa kita tangani, satu-satunya kita lakukan kan ketenangan. Nah, ketenangan itu akan kita dapatkan bila bantuan itu datang. Mau duit sebanyak apapun guys di kantong, pada saat kita tidak ada bantuan sama sekali karena kita nggak ngerti mobil lah dan sebagainya, kita pasti nggak tenang di pinggir tol yang kecepatan tinggi, bla bla, gelap dan lain sebagainya. Jadi di situ ya gelisah ya, aduh pokoknya gimana deh, nggak bisa diceritain lah gitu ya, karena saya juga pernah mengalami itu. Pasti keponakan saya lebih panik dari saya karena saya mungkin sedikit lebih mengerti tentang ya mesin sedikit lah gitu, tapi mengerti gitu ya. Walaupun saya kan belum begitu mengerti, saya tahu kebingungannya dia. Pengalaman ini saya bagikan buat kalian supaya nanti jika terjadi hal yang sama, kalian tidak mengalami kebingungan yang sama. Nah, bagi kalian yang mengalami hal tersebut, pokoknya di area kilometer 137 sampai Palimanan ya 188 berarti kalian bisa mungkin kontak teman saya, barangkali sedang tugas di situ, atau paling tidak dia tahu petugas towing, derek dan sebagainya yang memang resmi, jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kemudian bengkel juga dia pasti paham ya, karena memang sudah bekerja di situ. Tinggal kalian telepon dia, kemudian suruh ke bengkel terdekat. Nah, bengkel yang tempat saya itu memang berada di kilometer 188. Kebetulan dekat dengan rumah dia. Nah, saya percayakan kepada dia. Jadi saya akhirnya kan saya menyusul ponakan saya bawa, saya pulang kampung dan saya balik lagi ke Jakarta. Saya tinggalkan saja mobilnya sampai hari ini saya ambil ke sana. Apakah murah? Ya, posisi emergensi gini dibilang murah atau mahal saya nggak tahu ya. Mungkin relatif kali ya, karena berbeda mobil juga beda-beda kali ya. Apalagi mobil Hyundai begini kan spare partnya ya di daerah itu nggak gampang guys. Tetap makanya seminggu ya, karena memang inden nunggu online gitu ya, dia pesanan datang. Walaupun tidak sempurna, tetapi paling tidak saya berhasil sampai di kilometer 52 ini dan sedang istirahat. Dari Jakarta sampai sana jam 11, ngobrol sampai jam 2, saya lanjut pulang ke Jakarta kembali. Karena saya pengen ngejar pagi guys, semacet males gitu ya. Lagian mobilnya kita sebelum ini, tapi sudah bisa sampai sinilah. Oke, itu saja pengalamannya. Mungkin bagi kalian yang ada problem dan mungkin perlu bantuan, silahkan kalian tinggalkan pesan di komen. Saya sebenarnya sih membaca komen tiap hari ya. Kalau ada pesan-pesan gitu sih biasanya akan terbaca gitu ya. Nanti saya akan tanya teman saya apakah mau memberikan nomor teleponnya, saya taruh di situ. Tapi yang pasti begitu kita ada masalah, kita itu langsung tenang. Jangan apa sih ya biar tenang aja gitu, biar kita merasa tenang. Ketenangan tuh baik, nanti biar bisa diputuskan dengan baik gitu ya. Memang ada orang yang kita percaya, ya sudahlah. Jadi kita lebih tenang, pulang kampung kayak kemana udah tenang, ditinggalkan.
Oke, itu saja ya. Terima kasih. Salam Bintang 51 dan bye-bye.